Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, usikum wa iyaya nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam majelis yang mulia ini. Semoga pertemuan kita mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, menambah keilmuan kita kepada Islam ini, sehingga kita akan mendapatkan pemahaman Islam yang benar, dan tentunya diikuti dengan jujurnya niat kita, atau dengan ungkapan yang lain, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sihatut tasawwur wa sidqun niyah, benarnya paradigma kita kepada Islam dan jujurnya atau tulusnya niat kita terhadap amal-amal keislaman kita ini. Jamaah rahimakumullah, kita sampai pada pembacaan hadis yang nomor 2 atau 157 dari kitab Riyadhus Shalihin ini, yang sebelumnya telah kita bahas pula satu hadis Rasul terkait dengan ketakwaan. Sedikit saya review hadis yang nomor sebelumnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'uni ma taraktukum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, biarkanlah apa yang tidak saya jelaskan pada kalian. Innama ahlaka man kana qablakum kasratus su'alihim. Karena sesungguhnya yang menyebabkan kebinasaan umat-umat sebelum kalian ialah mereka terlalu banyak bertanya. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan menyalahi nabi-nabi mereka. Fa idza nahaitukum an syai'in, oleh karena itu jika saya melarang kalian akan sesuatu, fajtanibuhu, maka jauhilah itu. Wa idza amartukum bi syai'in, dan jika saya perintahkan kalian melakukan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah sekedar kemampuan kalian. Ini hadis yang nomor sebelumnya ya, nomor 156 dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Pada hadis yang nomor 2 atau hadis nomor 157, An Abi Najihil Irbad, An Abi Najihil Irbadi Ibni Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minhal qulubu wa dharafat minhal uyunu faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'ausina. Qala usikum bittaqullah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyyun wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati was sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Yang terjemahannya,
Dan dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada kami dengan suatu nasihat yang mengesankan sekali, membuat hati gemetar dan air mata pun bercucuran. Kemudian kami berkata, ya Rasulullah, seolah-olah nasihat itu adalah nasihat seseorang yang hendak berpisah. Oleh karena itu berikanlah wasiat kepada kami semua. Beliau pun bersabda, saya wasiatkan kepada kalian semua agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan patuh, meskipun yang merintah kalian semua adalah seorang budak Habsyi. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang masih hidup, maka ia akan melihat berbagai perselisihan yang banyak sekali. Oleh karena itu, hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang beroleh petunjuk. Gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Jauhilah melakukan perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam masalah ibadah, karena sesungguhnya setiap bid'ah adalah sesat. Hadis sahih riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Albani dalam kitab Sahih Al-Jami'. Jamaah rahimakumullah, hadis ini seingat saya kemarin juga sudah kita singgung, sudah kita bahas. Intinya adalah tunduk dan patuh kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah menjadi satu sinyal kebiasaan atau sunnah yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin yang Mahdiyin. Khulafaur Rasyidin Mahdiyin itu disepakati Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sebagian ada yang menambahkan, sebagian walaupun enggak semuanya, sebagian ada yang menambahkan, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ungkapannya cukup tegas di sana. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi-gigi geraham kalian. Maksudnya adalah pegang teguh itu. Untuk dipegangi, untuk diikuti, untuk diiltizami. Dan bahkan Rasulullah SAW juga memberikan satu sinyal akan pentingnya as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan patuh kepada kebenaran walaupun datangnya itu dari orang yang katakanlah mungkin dari sisi yang lain, ya diungkapkan di sini tanpa ini menunjuk kepada apa ya, sara gitu ya, ini kan gambaran saat itu ya, walaupun yang merintah kalian tuh budak Habsyi gitu. Sekali lagi ini bukan Rasul kemudian ras kepada orang-orang Afrika gitu ya, enggak. Bukan. Tapi itu adalah sebuah gambaran. Karena apa? Karena banyak orang-orang keturunan Afrika saat itu jadi budak gitu loh. Maka Rasul mengungkapkan seperti ini. Hatta sekalipun yang memerintahkan kalian itu seorang budak dari Habsyi, kalau yang dibawa itu kebenaran, as-sam' wa ta'ah, maka wajib mendengar dan wajib patuh, wajib taat. Jamaah rahimakumullah, berikutnya hadis nomor 158. Jadi 157 kemarin sudah kita bahas ya. Masuk kepada hadis 158. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya sabdanya kullu ummati yadkhulunal jannah. Nah ini kabar gembira ya. Kalau yang pertama tadi itu kan nuansanya nuansa amr, nuansa yang peringatan. Tapi di sini hadis yang ini, matan hadis ini kabar gembira. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk jannah. Tapi ada lanjutannya. Illa man aba, kecuali yang enggan. Para sahabat ya jadi terheran-heran, ada tuh orang yang enggan masuk surga itu. Maka ditanyakan, qila wa man ya aba ya Rasulullah, siapa yang enggan ya Rasul? Siapa yang kok sampai-sampai enggan masuk surga itu siapa? Saja Rasul ternyata umum. Qala man ata'ani dakhala jannah. Barang siapa yang mentaatiku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku masuk neraka. Jadi rahmakumullah,
ungkapan hadis ini umum, hadis riwayat Imam Bukhari, umum sekali. Maka kalau hadis ini kita rangkai dengan hadis-hadis yang lain, satu diantaranya adalah hadis yang terkait dengan apa? Tidaklah, yang maknanya tidaklah orang-orang yang mendengar risalahku lalu dia tidak beriman kepada risalahku ini kecuali dia menjadi penghuni jahanam. Ancaman ini. Ada yang bertanya, wal yahud wal nasara ya Rasul? Wal yahud wal nasara. Jadi diungkapkan termasuk Yahudi Nasrani ya Rasul? Termasuk Yahudi Nasrani. Maka di sini hadis Rasul ini kalau dikuatkan atau dirangkaikan hadis ini menunjukkan bahwasanya pertama, risalah Muhammad itu umum. Risalah yang Allah turunkan kepada penutup Nabi ini adalah risalah yang berlaku untuk seluruh manusia, berbeda dengan umat-umat terdahulu atau Rasul-Rasul terdahulu. Kalau Rasul terdahulu diutus untuk umatnya sendiri-sendiri, makanya dalam lintasan sejarah juga disebutkan kadang-kadang para Rasul itu juga ada yang bersamaan waktunya. Kenapa demikian? Ya karena berlakunya risalah dia itu untuk umatnya saja. Tetapi risalah Muhammad berlaku untuk seluruh manusia, sehingga risalah Muhammad ini menjadi penutup risalah-risalah terdahulu yang menunjukkan atau yang menandakan bahwasanya risalah-risalah terdahulu sudah tidak berlaku dalam pandangan Islam ya Pak ya. Tidak berlaku lagi begitu risalah Muhammad diturunkan. Maka tidak ada pilihan. Harus mengimani dan mengamalkan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku masuk surga, dan barang siapa yang maksiat kepadaku, maksudnya menyelisih ajaran Rasul, faqad aba. Sungguh dia telah enggan masuk surga. Oh, ini hadis ini radikal, Pak. Ya, hadis ini radikal ini. Tetapi dalam pandangan Islam, yang sehingganya bagi muslimun ini menjadi dalil penguat. Tapi di dalam mendakwahkan Islam memang harus ada aturan-aturan yang kita ikuti, yaitu apa? Tidak boleh dipaksakan. La ikraha fiddin. Tidak boleh dipaksakan di dalam mengajak seseorang untuk masuk Islam. Karena apa? Keyakinan itu adalah hak asasi. Keyakinan itu adalah hak masing-masing. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an di dalam surah Ali Imran itu ya, bahwasanya apa? Agama yang Allah ridhoi hanya Islam, dan ayat 85-nya Al-Masih Ali Imran, barang siapa yang masih mencari-cari panduan atau agama selain Islam, maka kebaikan-kebaikannya, ibadah-ibadahnya tidak akan diterima besok di akhirat, dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Ini kabar dari Allah, ini firman dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani, yang harus kita yakini. Di dalam hadis ini terdapat kabar gembira paling agung bagi orang-orang yang taat dari kalangan umat ini, bahwa mereka semuanya akan masuk surga kecuali orang yang berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya serta mengikuti syahwat dan hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nazi'at ayat 37 sampai 41, fa amma a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa amma man tagha. Maka barang siapa yang tagha itu durhaka, melampaui batas. Wa alam, ada yang mengatakan tagha itu nanti masuk serapan di dalam perwayangan itu menjadi togok. Wa alam bisawab. Fa amma man tagha, maka barang siapa yang tagha, melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengedepankan, lebih mengutamakan kehidupan dunia
fa innal jahima hiyal ma'wa, maka jahanam atau nerakalah tempat tinggalnya. Sebaliknya, wa amma man khafa maqama rabbih, barang siapa yang takut akan kedudukan Rabb-nya. Di sini diartikan orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Maksudnya ini keinginan hawa nafsu yang buruk, ya, al-ammarah bis-su'. Ya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka jannah menjadi tempat kembalinya. Ini firman Allah yang terkait dengan dua hal yang diametral, ya, saling berhadapan-hadapan. Kalau diikuti runtutan redaksinya, Pak, fa amma man tagha, jadi durhaka kemudian dihadapkan dengan man khafa maqama rabbih. Atharal hayatad dunya dihadapkan dengan nahan nafsa 'anil hawa. Kemudian al jahim al hiyal ma'wa dihadapkan dengan al jannah hiyal ma'wa. Urut. Ini kalau dalam balaghah itu namanya muqabalah seperti itu, Pak, ya. Dihadap-hadapkan sesuatu yang dihadap-hadapkan dengan berurutan. Ini ada seninya sendiri dalam ilmu bahasa Arab itu. Dan ini menjadi salah satu di antaranya, Pak, di antara ijazul Quran itu di antaranya. Dan itu banyak, dalam Al-Quran ada berapa, ya. Ya, seperti itu. Ini hadis nomor 158. Kemudian hadis nomor 159, an Abi Muslim waqila Abi Iyas Salamah bin Amr bin Al-Aqwa. Dari Abu Muslim ada yang mengatakan dari Abu Iyas Salamah bin Amr Al-Aqwa radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ya, anna rajulan, bahwasanya ada seorang lelaki, akala inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi, makan di samping Rasul SAW dengan tangan kirinya. Faqala, maka Rasul bersabda, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Qala, orang itu berkata, la astati', saya enggak mampu. Qala, maka beliau bersabda, la lastata'ta, Rasul bersabda, kamu tidak akan bisa. Jadi orang itu makan di samping Rasul dengan menggunakan tangan kirinya, lalu ditegur oleh Rasul, makanlah dengan tangan kanan. Orang itu berkata, saya tidak mampu. Maka Rasul mengatakan, lastata'ta. La menggunakan lamnya panjang, Pak, ya. La kemudian istata'ta. Kalau disambung nanti bacanya lastata'ta, yang artinya kamu tidak akan bisa. Ma mana'ahu illal kibru fama rafa'aha ila fihi, rawahu Muslim. Maka ternyata apa? Di kelanjutan kehidupan orang itu, tidak ada yang mencegahnya melakukan hal itu kecuali karena kesombongannya. Ma mana'ahu illal kibru. Jadi tidak ada yang mencegah dia melakukan seperti itu kecuali kesombongan. Maksudnya apa? Tidak mau taat mendengar kepada nasihat Rasulullah SAW. Ternyata apa? Fama rafa'aha ila fihi. Akhirnya ia tidak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Ini gambaran langsung dalam kehidupan. Ini bukan di akhirat nanti, masih di kehidupan di dunia. Ketika orang itu dinasihati Rasul agar makan menggunakan tangan kanannya, lalu dia mengatakan tidak bisa, dengan kesombongan dia ungkapkan itu, dan Rasul kemudian mengatakan lastata'ta, kamu tidak akan bisa. Ternyata apa? Sampai kelanjutan kehidupannya dia tidak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Ya,
ucapan Rasul itu doa juga masalahnya ya. Dan itu dia ungkapan dengan rasa sombong masalahnya. Ya. Di dalam hadis ini terdapat pensyariatan memakan makanan dengan tangan kanan dan kemakruhan memakan dengan tangan kiri tanpa ada alasan. Di sini bukan diartikan haram ya, tapi diartikan makruh, dibawa kepada arti makruh. Makan dengan tangan kiri tadi itu bukan diartikan haram, artinya tidak menjadikan asupan yang dimakan itu menjadi haram di dalam perutnya, bukan, tapi sesuatu yang makruh. Makruh itu kan sesuatu yang dibenci Pak ya. Memang sih bukan enggak sampai pada derajat haram, tapi kita juga jangan kemudian membuat remeh kepada makruh ya. Orang yang makruh itu yang membenci Allah dan Rasulnya kok nyaman-nyaman saja. Orang kita ini dibenci oleh tetangga kita aja rasanya sempit hidup. Seorang anak enggak ditegur orang tuanya rasanya juga kehidupan ini tidak nyaman. Seorang suami tidak bertegur sapa dengan istri, itu juga rumah rasa sempit, enggak nyaman. Seorang murid tidak ditegur oleh gurunya, itu juga sama, dalam keadaan yang tidak nyaman. Kok kemudian tidak merasa enggak nyaman ketika dibenci oleh Allah dan Rasulnya? Ini kan sesuatu yang paradigma yang harus kita luruskan. Sekali lagi hadis yang nomor 159 ini terkait dengan adab-adab makan. Karena judul bab ini adalah memelihara sunnah dan adab-adabnya ya. Diawali dengan perkara-perkara, menyinggung perkara-perkara yang umum sama sekali. Kemudian dinukilkan beberapa hal yang sifatnya spesifik. Hadis nomor 160. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Muttafaqun alaih. Hendaklah kalian benar-benar meratakan saf-saf kalian, maksudnya dalam sholat, atau sungguh Allah akan membalikkan antara wajah-wajah kalian semua. Nah, ini satu perkara yang sangat diperhatikan oleh Rasul ya, ketika akan memulai sholat dan beliau imamnya tentunya, maka beliau mewasiatkan atau betul-betul memperhatikan agar barisan shaf itu dirapatkan dan diratakan atau diluruskan. Ucapan yang atau ungkapan yang terkenal, sawwu sufuwakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah, atau sawwu sufuwakum au la yukhalifannallahu baina qulubikum. Dua ungkapan ini memang sebenarnya menyitir ya, atau mengadopsi dari sabda Rasul. Saya ulangi terjemahannya. Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu meriwayatkan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian benar-benar meratakan saf-saf kalian, atau sungguh Allah akan membalikkan antara wajah-wajah kalian semua. Muttafaqun alaih. Jamaah rahimakumullah, dalam keadaan normal, nah ini ya mesti ungkapannya begitu sekarang ya. Dalam keadaan normal, dalam keadaan yang tidak ada apa-apanya, barisan kita dalam sholat itu harus rapat. Dianjurkan rapat. Memang ini bukan sabda Rasul, tapi pengamalan sahabat. Bagaimana rapatnya para sahabat itu? Rapatnya para sahabat itu adalah kaki itu ditempelkan dengan kaki yang lain dari orang lain. Dan ungkapannya apa? Mata kaki atau betis
terpaut dengan betis kita, terpaut dengan betis orang lain, pundak kita tentunya ini yang sama tingginya ya. Pundak kita terpaut atau bertempelan dengan pundak orang lain. Sifat rata dan rapatnya barisan sahabat tuh begitu itu. Ya, memang kalau dicari-cari apa Rasul harus memerintahkan begitu. Saya belum pernah mendapati sabda Rasulnya ya. Tapi apa? Praktek sahabat seperti itu dan Rasul mendiamkannya. Itu loh. Jadi ini kan menjadi satu apa namanya? Amaliyah sahabat ya. Amaliyah sahabat yang ada di hadapan Rasulullah SAW, dan itu didiamkan Rasul berarti menjadi apa? Menjadi sunnah takrir, menjadi sunnah tapi sifatnya apa? Diamnya Rasul, persetujuan Rasul. Jadi para sahabat itu memaknai atau mengamalkan sawu sufakum itu begitu itu. Ya, memaknai sawu sufakum itu seperti itu. Karena apa? Ada di dalam hadis yang lain yang sifatnya adalah untuk tidak ada celah. Jangan sampai dalam barisan kalian itu ada celah yang bisa dilewati oleh anak kambing. Nanti ada juga mungkin yang masih begini ya, masih ngeles-ngeles juga. Terus kalau kita pakai celana panjang, terus kaki kita kan agak tentunya aja jeda. Kan kaki kita sini nggak rapat gini, agak jeda. Berarti di situ apa namanya, anak kami masih bisa lewat itu. Nah, ini ngeles aja itu ya. Maksudnya adalah antara satu orang dengan orang lain itu upayakan betul-betul rapat sehingga ungkapan Rasul jangan sampai ada anak kambing yang bisa lewat. Oh, ini soal. Ya ini kalau memang yang ada itu ngeyel ya ngeyel lah. Walaupun demikian dalam keadaan yang spesifik, keadaan yang khusus seperti misalnya beberapa waktu yang lalu masih PPKM itu ya, dengan dianjurkan ada berjarak, ya tentunya ini walaupun ini juga kontroversi ya, tapi mengikuti atau taat kepada anjuran-anjuran orang yang lebih mengerti pada saat-saat tertentu, enggak seterusnya gitu misalnya, itu juga dianjurkan karena sifatnya kan itu spesifik, enggak selamanya. Baik, saya kembalikan sini. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim, tadi riwayat muttafaq alaih, yang ini riwayat Muslim, kana Rasulullah SAW yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi bihal qidaha hatta idza ra'a anna qad aqalna anhu thumma kharaja yauman faqama hatta kada ayyukabbara fara'a rajulan badiyan sadruhu faqala ibadallah la tusawwunna sufuwakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan Rasulullah SAW meratakan soft kita sehingga beliau seakan-akan meratakan letaknya anak panah sampai-sampai beliau meyakinkan bahwa kita semua telah mengerti akan meratakan barisan itu. Jadi ada semacam penekanan ya. Kemudian pada suatu hari beliau keluar, lalu beliau berdiri sehingga hampir saja beliau bertakbir. Tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang menonjolkan dadanya, lalu beliau bersabda, "Hai hamba Allah, hendaklah kalian benar-benar meratakan shaf kalian, atau sungguh Allah akan membalikkan antara wajah-wajah kalian." Jadi ada satu orang yang tampaknya maju, berdirinya agak maju dikit begitu, sehingga diungkapkan di situ agak lebih menonjol dadanya. Maka oleh Rasul ditegur, "Wahai hamba Allah, luruskanlah barisan, atau kalau tidak pasti Allah akan memalingkan wajah-wajah kalian." Maksudnya apa? Bukan memalingkan diputer gitu, bukan. Rasa ta'aluf qulub di antara kita, rasa kebersamaan kita, rasa persatuan kita itu direnggangkan. Ungkapannya aula yukhalifanallahu baina wujuhikum, atau pasti nanti Allah akan memalingkan di antara wajah-wajah kalian. Luar biasa ini.
Nah, ini juga salah satu di ujung hadis ini juga ada satu ungkapan begini ya, satu nuansa, nuansa apa? Pentingnya menyamakan persepsi, ya, pentingnya menyamakan persepsi, walaupun dalam hal-hal tertentu memang mungkin tidak akan terjadi atau susah dilakukan. Contohnya dalam masalah apa? Dalam masalah istihadiyah, Pak. Masalah istihadiyah itu susah untuk dijadikan satu. Contohnya apa? Kunut nggak kunut, itu ikhtilaf. Hal-hal ikhtilaf. Termasuk apalagi meletakkan tangan ketika berdiri sholat. Apakah sedekap di dada atau digantung? Ketika berdiri. Bukan itidal loh ini, ketika masih berdiri lah. Karena dua-duanya memang ada dalil, walaupun dari satu sisi mungkin ada yang lebih menguatkan dalil A, lebih menguatkan dalil B. Tapi itu al-ikhtilaf. Kita sepakat semua. Kita menganggap sah orang yang sholat tidak pernah bersedekap, karena memang ada pengamalan. Di kalangan di masa sahabat juga ada seperti itu. Maka inilah hal-hal yang sifatnya ikhtilaf dan istihadiyah, itu memang mungkin ada ragam. Maka sikap kita bagaimana? Sikapnya adalah pada tanawwu kaifiyatil ibadah, ragam tata cara ibadah pada perkara-perkara yang sifatnya memang istihadiyah, pada perkara-perkara yang sifatnya memang memungkinkan adanya perbedaan-perbedaan. Tapi pada hal-hal yang sifatnya prinsip kan tidak ada perbedaan. Hal-hal yang sifatnya prinsip, hal-hal yang sifatnya usul, pokok. Sepakat bahwasanya sholat maghrib itu 3 rakaat. Jika ada yang membawa 4 rakaat maka itu pendapat yang batil. Gitu loh. Sepakat sholat zuhur itu 4 rakaat. Jika ada yang mengatakan cukup 2 rakaat tanpa ada rukhsah, maka itu adalah batil. Maka hal-hal yang seperti ini jamaah rahimakumullah, di ujung hadis aula yukhallifanallahu baina wujuhikum, atau khawatirnya pasti nanti Allah akan memalingkan di antara wajah-wajah kalian, dijadikan centang perentang. Maka disinilah salah satu di antara pentingnya persamaan persepsi. Dalam masalah duniawi aja kita sering ada persamaan persepsi ya. Urusan mau bisnis loh Pak. Urusan mau bisnis, kongsi bersama. Apa yang kita lakukan? Orientasinya harus sama dulu kan. Menyamakan persepsi. Kita mau sekolah, mau belajar itu ada kontrak belajar antara dosen dengan mahasiswa, antara guru dengan murid. Ini rencananya kita kuliah ini 16 kali pertemuan, materinya ini. Barang siapa yang kemudian apa? Hadir kurang dari 80% nggak bisa ikut UAS, misalnya kan gitu kan? Atau dengan kata lain, kehadiran minimal bisa untuk ikut UAS adalah 80%. Maka barang siapa yang kehadirannya kurang dari 80% nggak bisa ikut UAS, misalnya seperti itu. Itu kan menyamakan persepsi, mengadakan kontrak belajar bersama. Sekali lagi, dalam urusan dunia saja kita sering mengadakan urusan menyamakan persepsi begini, apalagi dalam urusan-urusan keimanan yang memang dalam hal-hal yang sifatnya prinsip. Wah, misal. Di dalam hadis ini terdapat ancaman yang keras kepada orang yang tidak mau meratakan barisan dan motivasi untuk meratakan barisan, serta diperbolehkan berbicara pada waktu antara iqamah dan mulai melakukan sholat. Tentunya bicara-bicara yang memang dibutuhkan. Ya, bicara-bicara yang memang dibutuhkan. Berikutnya hadis nomor 161.
An Abi Musa radhiyallahu anhu qala ikhtaraqa baitun bil madinati ala ahlihi minal lail falamma hadditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim qala inna hadhihi an-nara aduwwul lakum fa idza nimtum fa'atfi'uha ankum muttafaqun alaih. Ini juga hal yang sifatnya adab. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, sebuah rumah di Madinah terbakar dan mengena pada penghuninya di malam hari. Ketika kejadian itu diceritakan kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, sesungguhnya api itu adalah musuh Allah. Sesungguhnya api itu adalah musuh kalian. Oleh karena itu jika kalian tidur, padamkanlah api itu dari kalian. Muttafaqun alaih. Wa'alam ini saya tidak berani mengatakan itu pasti, tapi sebagian orang memang menganjurkan. Kalau sekarang ini kan kita rata-rata pakai ini ya, pakai lampu listrik ya. Kalau kita tidur, bagusnya memang matikan lampu, walaupun itu lampu listrik. Karena apa? Itu diantara adab atau sunnah Rasul yang Rasulullah SAW anjurkan. Mungkin ilahnya begini, walaupun nanti dalam hal tertentu ilah ketika ilahnya nggak ada, maka aturan itu atau anjuran itu menjadi tidak ada pula. Ada juga seperti itu. Asyar'u yaduru ma'al ilah wujudan wa adaman. Kaidahnya begitu. Ini kaidah Pak, bukan hadis. Syariat itu berlakunya sesuai dengan ilah, sesuai dengan alasan, ada dan tidak adanya. Maka kalau ilahnya apa? Oh, ilahnya adalah dikhawatirkan lampu itu, kan lampu sifatnya api, ada minyaknya, dan itu mungkin hanya diletak gitu aja. Khawatirnya nanti tertabrak oleh binatang, apakah tikus atau apa, sehingga ketika dia terguling, khawatirnya akan memercikkan api dan kemudian menimbulkan kebakaran. Apalagi termasuknya lilin. Lilin itu tidak pun ditabrak, ketika emang kemudian dia lama-lama habis dan ternyata dasarnya yang untuk meletakkannya itu ternyata sesuatu yang mudah terbakar, memang memicu kebakaran. Tapi walaupun sekarang sudah listrik begini, kenyataannya juga beberapa peristiwa pernah terjadi. Kipas angin lupa nggak dimatiin, mungkin muter berjam-jam atau berhari-hari bisa jadi, akhirnya panas, kemudian terjadi konsleting, dan kemudian kan kipas angin itu plastik sekarang ini, maka kemudian konsletannya memercikkan api, kemudian membakar plastik di kipas angin itu, kemudian meleleh, ternyata lelehannya kena ke karpetnya kebakar, kamarnya bisa terbakar. Wallahu a'lam. Itulah yang kemudian dianjurkan ya, agar ketika kita tidur maka kita dianjurkan untuk mematikan api. Walaupun ada ungkapan yang lain, kecuali jika diyakini aman. Kan ini ada adab yang lain ya. Wallahu a'lam. Sebelum 6:30 masih ada kira-kira 7 menit. Kalau ada hal-hal yang mungkin akan ditanyakan atau ditambahkan, dipersilakan kalau ada. Monggo, kalau ada. Kalau tidak ada, saya lakukan sampai menjelang sampai jam 6:30 ya. Saya tambahkan. Hadis 162. Anhu, maksudnya dari Abi Musa lagi. Masih dari Abu Musa radhiyallahu anhu, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna masala ma ba'atsanillahu bihi minal huda wal ilmi kamatsali ghaitsin asaba ardon fakanat minha ta'ifatun thayyibatun kubilatil ma fambatatil kalaa wal usba al katsira. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu juga berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaan petunjuk dan ilmu yang aku diutus oleh Allah untuk membawanya ialah bagaikan hujan yang mengenai bumi,
Di antara bumi ada bagian yang baik. Tanah bagian itu dapat menerima air sehingga ia dapat menumbuhkan rumput dan ilalang yang banyak sekali. Wa kana minha ajadibu amsakatil ma. Ada di antaranya yang gersang, tapi dia bisa menahan air. Jadi kalau tadi ada bagian yang tanah yang gembur, ketika mendapatkan siraman hujan, airnya meresap ke bumi, menumbuhkan tanam-tanaman, tanam-tanaman itu menumbuhkan memberikan rizkinya, memberikan buah-buahannya. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, ada tanah yang gersang, keras, tandus, tapi dia bisa menahan air. Amsakatil ma'a fanafa'allahu bihan nasa fasharibu minha wasaqu wazara'u. Air itu yang tertampung tadi itu, manusia, Allah SWT memberikan manfaat dengan air itu kepada makhluk-makhluk, diantaranya kepada manusia untuk meminum dan kemudian juga menyirami tanaman-tanaman mereka. Itu perumpamaan yang kedua. Yang ketiga, wa asaba ta'ifatan minha ukhra. Air hujan tadi itu ada yang menimpa tempat yang lain. Innama hiya qi'anun, tempat yang betul-betul tandus. Latum sikuma'an, juga tidak mampu untuk menahan air. Walatum bitu kalaan, enggak bisa menumbuhkan tanaman. Fadzalika matsalu manfaquha fi dinillah. Itulah permisalan orang-orang yang Allah fahamkan dalam masalah agama Allah ini. Wa nafa'ahu bima ba'athani Allahu bihi, dan Allah memberikan kemanfaatan kepada orang itu dengan apa yang aku diutus ini. Fa'alima wa 'allama, maka dia mengerti dan dia mengajarkan orang lain pula. Wa matsalu man lam yarfa' bidzalika ra'san, dan ada orang yang tidak mengangkat kepalanya untuk itu. Walam yaqbal hudallah, dan dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Allazi ursiltu bihi, di mana aku diutus dengannya. Jadi di sini ada 3 permisalan. Pertama adalah orang-orang yang mau menerima Islam ini dan kemudian juga diamalkan. Lalu juga ada orang-orang yang tidak mau menerima Islam ini. Jadi bumi tadi diungkapkan ada 3 macam tadi ya. Kesimpulan manusia dalam masalah ini ada tiga kategori juga. Orang-orang yang mengetahui dan mau mengamalkan, yaitu mukmin secara umum. Lalu orang-orang yang mengetahui, mau mengamalkan dan mengajarkannya, itulah para ulama. Dan yang ketiga, orang-orang yang tidak mau mengamalkan, yaitu orang-orang yang kufar, orang-orang yang kafir, dan orang-orang yang fasik. Diumpamakan seperti itu. Jadi perumpamaan yang pertama adalah air hujan yang menimpa kepada bumi yang subur, dan dia menyerap air, menumbuhkan tanaman. Itulah umumnya orang di muka bumi ini. Yang tempat yang subur kan lebih banyak sebenarnya dibanding tempat yang tandus, iya kan? Di muka bumi ini tempat yang lebih subur itu lebih banyak ketimbang yang tandus. Itu yang pertama. Yang kedua, tempat itu tidak bisa menumbuhkan tanaman sih. Karena apa? Tanahnya keras, berbatu, tapi bisa menampung air. Yang dengan air itu orang-orang bisa mengambil airnya untuk minum dia, untuk nyiramin tanaman, untuk yang lain-lain. Sehingga apa? Ini diungkapkan kalau dalam penjelasannya nomor 2. Itulah para ulama yang mampu menampung ilmu. Mampu menampung ilmu untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Tapi yang ketiga dikatakan bagaimana? Orang-orang yang atau tempat bumi yang enggak menyerap air, tapi juga air enggak bisa ditampung. Airnya bablas. Menampung air juga menyerap air nggak bisa, menampung air juga nggak bisa. Sehingga apa? Ini betul-betul yang nggak bisa, tidak bisa mengambil kemanfaatan dari air hujan tersebut.
diungkapkan, inilah orang-orang yang tidak mau mengamalkan Islam itu sendiri, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang yang fasik. Jamaah rahimakumullah, beberapa untayan hadis ini semoga memberikan satu ilmu kepada kita dalam bab menjaga sunnah dan adab-adabnya. Memang ini beragam banget ya dalam bab ini. Awalnya tadi terkait dengan globalan, yaitu apapun yang Rasul perintahkan maka laksanakan semampunya, apapun yang Rasul larang maka hindari. Kemudian oleh Imam Nawawi dikutipkan beberapa spesifik. Tadi ada masalah apa tadi? Masalah makan, ya kan? Kemudian juga masalah apa? Meratakan soft barisan sholat, ya kan? Kemudian ini menjelang akhir juga ini, yaitu apa? Dikutipkan terkait dengan apa? Terkait dengan perumpamaan orang-orang yang mendapat terkait dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala ini. Maka semoga kita menjadi orang-orang yang terbaik, orang-orang yang Rasulullah SAW dikatakan kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku akan masuk jannah. Dan moga-moga kita tidak termasuk orang-orang yang aba. Ya, moga-moga kita tidak termasuk orang-orang yang aba, yaitu orang-orang yang dikatakan oleh Rasul enggan. Siapa itu? Man aswa'ani faqad aba. Barang siapa yang maksiat kepadaku, sungguh berarti dia telah enggan untuk masuk surga. Demikian jemaah rahimakumullah, yang benar dari Allah SWT, tentunya yang keliru ataupun salah dari saya pribadi, astaghfirullahaladzim dan astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.